Lanjutkan kembali ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan asyahru, adapun bulan, al-haramu yang mulia, al-muharramu maksudnya yang dimuliakan oleh Allah, itu muqabalun dibalas bisyahril harami dengan atau pada bulan yang haram juga. Ya, bulan haram dalam Islam ada 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ya. Yang 3 berderet, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, misah sendiri bulan Rajab itu bulan haram. Maksudnya bulan haram adalah bulan yang mana diharamkan terjadi tumpah darah, atau sering dimaknai bulan yang dimuliakan gitu ya. Kalau bicara haramnya, kenapa disebut haram? Maksudnya haram di situ tumpah darah. Jadi orang-orang Arab punya kebiasaan bahwa di bulan-bulan tersebut nggak boleh perang. Ya, kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang ayat qital, ya, ayat perang, di mana ajaran terdahulu itu nggak memperbolehkan untuk perang di 4 bulan tersebut. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu kemudian bulan Rajab. Nah, di sini disampaikan sama Allah ya bahwa bulan haram itu ya bisa juga dibales sama bulan haram. Nah, ini yang kemarin kita bahas tentang nasakh ayat ya, tentang penghapusan ayat yang tadinya nggak boleh. Fakama qatalukum, maka seperti halnya mereka memerangi kalian ya, mereka membunuh kalian, boleh. Fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam bulan mulia tadi. Faktuluhum, maka perangilah juga mereka. Fi mislihi, pada seumpamanya atau pada bulan yang sama. Jadi boleh. Kalau terpaksa ya, kita harus bertahan, berperang untuk melawan mereka-mereka yang memerangi kita di bulan mulia, di bulan haram, maka diperbolehkan sama Allah untuk memerangi mereka di bulan haram juga. Jadi nggak usah ditunggu. Itu radda, untuk sanggahan, listi'dhamil muslimina, karena pengagungannya kaum muslimin, dalika, akan hal tersebut. Jadi memang syariat terdahulu nggak memperbolehkan kalau ada orang sampai berperang di bulan haram. Makanya orang-orang Islam di zaman Nabi saat itu ya, itu juga khawatir, boleh nggak nih kita bertahan berperang di bulan-bulan yang haram, yang dimuliakan sama Allah, yang mana kita nggak boleh numpahin darah, kita nggak boleh perang. Nah, maka ayat yang kemarin udah kita bahas dihapus ya, maka diperbolehkan oleh Allah. Sebab dimanapun juga namanya bertahan, Bapak Ibu ya, ketika kita diserang ya itu mah nggak usah nungguin bulan apa aja ya, namanya bertahan otomatis seketika itu juga spontan ya, kita harus bertahan dan harus berperang. Wal hurumatu, dan beberapa kehormatan, jam'u hurmatin, jamak dari lafaz hurmah. Hurmatin jadi hurumat, sama kayak zulmatin menjadi zulumat. Itu mah adalah perkara yajibu, yang wajib, apa ihtaromuhu, pemuliaannya. Jadi yang dimaksud kehormatan di sini adalah kehormatan yang dimana kita wajib memuliakan.
secara khusus ini tentang peperangan, berarti harga diri umat Islam dan juga eksistensi Islam, ya, keberadaan Islam. Jadi kalau Nabi sampai meninggal, sampai wafat diperangin, otomatis tentunya Islam saat itu terhenti, ya, dakwah Islam nggak sampai kepada kita, gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks peperangan. Adapun secara umum, nah ini semua hal. Nah makanya di sini sebutin itu kisosun kisos. Kisos itu ya waktu itu kita pernah bahas, ya, mata dibayar mata, ya, kuping dibayar kuping, tangan dibayar tangan, gitu, kaki dibayar kaki, nyawa dibayar nyawa. Itu namanya kisos. Jadi kalau ada orang nusuk mata seseorang, maka secara hukum Islam mata orang yang nusuk tersebut boleh ditusuk. Kalau ada seseorang memotong kuping seseorang, maka orang yang memotong kuping orang tadi boleh kupingnya juga dipotong. Itu namanya kisos. Nah ini kaitannya dengan hurumat, ya, kehormatan diri. Bahkan termasuk di dalamnya nyawa. Makanya nyawa itu paling gede, ya, dalam hukum kisos. Dosanya termasuk juga besar, tapi dalam hukum kisos itu paling gede. Karena kalau dosa paling gede kan musyrik, ya. Makanya ketika ada orang membunuh, kalau orang yang dibunuh ini keluarganya nggak maafin, ya, nggak memberikan pembolehan kepada dia untuk membayar diyat, membayar kafaroh, pengganti, maka orang tersebut boleh dibunuh secara hukum Islam. Nah itu namanya kisos. Maksudnya yuktasu, ditetapkan kisos tadi bimisliha dengan seumpamanya atau dengan hukum yang sama, idan tuhikat ketika dilanggar hal tersebut. Jadi kalau ada pelanggaran maka diperbolehkanlah kisos tadi. Faman maka siapa orang iktada yang dia menyerang, arti aslinya melewati batas, ya, hadun yang kemarin kita bahas tuh, ya. Maksudnya di sini adalah menyerang. Alaikum atas kalian, bil kitali dengan kital, pembunuhan atau peperangan, fil harami di tanah haram, awil ihrami atau di saat ihram, awis syahril harami atau pada bulan haram. Oh ini kondisi yang penting semua, ya, kondisi yang sakral semua dalam Islam. Di tanah haram atau lagi pakai ihram, berarti pengen haji atau pengen umroh, ya, dan juga kemudian atau di bulan haram. Maka kata Allah, fa'tadu, maka boleh memerangi kalian, perangilah mereka alaihi atasnya, ya, boleh kita itu memerangi. Bimislima dengan seumpamanya, i'tada yang mana mereka menyerang atau melewati batas, alaikum atas kalian. Sumia dikatakan atau dinamakan apa muqabalatuhu, pembalasan atau kebalikan dalam hal ini, ya, i'tadaan akan melewati batas, lisyibhiha karena serupanya, bil muqabali bih dengan muqabal bih, ya, dengan lawannya, fi surati dalam hal bentuknya. Nah tapi kalau udah memerangi tersebut, ya, kita berarti bertahan kemudian membalas, tetap wattaqullah, tetap kamu harus takut sama Allah, bertakwalah pada Allah, fil intisari dalam keadaan membela diri tadi, ya, atau bertahan tadi, watarkil i'tidai dan kemudian meninggalkan melewati batas. Kemarin sudah sempat kita bahas, ya, walaupun kita boleh bertahan, boleh serangan balik, tapi jangan sampai kita melewati batas. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqina bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bersama orang yang bertakwa apa? Bil auni, yaitu dengan bantuan. Tenang aja, kalau orang bertakwa pada Allah bakal dibantu, ya. Masalah perang kek, masalah kesulitan hidup kek, bakal dibantu. Yang penting takwa. Bukan bantuan doang dikasih sama Allah, wan nasri dan juga pertolongan. Guru saya ada memaknai kemenangan. Nah, jadi tenang aja tuh, dia dikasih pertolongan sama Allah, dikasih juga kemenangan. Yang penting takwa, ya, sabar, maksudnya jalanin apa yang harus kita lakukan. Nah, selain daripada kita bertakwa, nah ini salah satu ciri daripada amaliyah takwa adalah wa anfiku, kemudian infakkanlah fi sabilillahi pada jalan Allah.
Nah, nggak cukup cuman takwa doang, ya, nggak cukup dengan iman doang, tapi juga diwujudkan dengan menginfakkan sebagian harta kita. Takwa itu kan bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka namanya cinta harus dibuktikan. Nah, cinta itu yang merubah orang jadi luar biasa gitu ya. Yang pelit bisa jadi dermawan gara-gara cinta kan gitu. Yang lemah bisa jadi kuat gara-gara cinta gitu. Yang minderan bisa jadi percaya diri ketika gara-gara cinta gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau dalam kaitan hal perang, nah maka itu mengubah ya semangat para sahabat kaum muslimin saat itu. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Ayo kita sumbang untuk perang. Ya dari perang Badar, Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk dan sebagainya, itu para sahabat banyak yang nyumbang. Jadi nggak mentang-mentang mereka perang terus mereka bawa senjata sendiri, enggak. Mereka juga mikirin kaum muslimin yang lain, Bapak Ibu. Ya. Sahabat Abu Bakar itu ketika perang Tabuk, perang melawan Kaisar Romawi Heraklius ya di Syam itu ngasih 1000 dinar dan 300 ekor unta. 1 dinar kurang lebih 6 juta lah kalau sekarang. Kali aja tuh 6 juta kali 1000 dinar. 300 ekor unta. 1 ekor unta sekarang kurang lebih 40-50 juta. Ya, dikali aja 300. Bukan cuma ikut perang tapi juga infak. Jadi tetap menafkahkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu ngasih juga 800 dirham kurang lebih. 1 dirham itu 400.000, dikali 800 berapa tuh? Jadi mentalnya orang Islam seharusnya juga begitu, kita orang gitu ya. Jadi bukan cuma ibadah toh, bukan cuma iman takwa, tapi juga harus ditambahin infak fisabilillah. Terus kemudian maksudnya infak ini adalah taatihi, yaitu taat kepada Allah. Al jihada akan jihad ya, baik terhadap jihad berjuang ya, wa ghairihi ataupun selainnya jihad. Ya maksudnya infak ke musola, ke masjid, ke madrasah, pengajian macam-macam. Ya, karena suka nggak suka mau nggak mau kita juga berkompetisi dengan mereka-mereka yang bermaksiat. Mereka yang bermaksiat aja patungan kok. Masa kita yang berkompetisi dalam kebaikan malah nggak mau patungan? Tahu tak bapak bapak tuh yang dulu doyan mabok? Pasti patungan dulu, ya kan? Nah, patungan buat beli seloki ya. Masalahnya apa? Patungan Bapak Ibu, jangan kira patungan 10.000, 20.000 buat beli 1 botol anggur. Lah mereka yang bermaksiat aja patungan, itu udah jelas dosanya padahal. Lah masa kita buat musola, buat masjid, buat pesantren, buat madrasah, kok kita gak patungan? Logikanya gitu ya. Makanya jangan pelit-pelit. Jadi ketika ibu bapak menginfakkan sesuatu benda, harta dan sebagainya, kenapa pahalanya gede? Karena kalau bahasa Jawanya murid-muridnya agama, bikin hidup agamanya itu dari infak. Suka nggak suka begitu Bapak Ibu. Orang-orang bangun bar, bangun diskotik, kita infakin duit buat bangun musola, bangun masjid. Lah bar sama diskotik bersaing sama masjid musola, jangan salah. Emang kelihatannya buat kita juga gitu, tapi pada hakikatnya adalah kita sedang bersaing. Kita berkompetisi, ayo banyakan mana yang ngumpul di bar, apa yang ngumpul di musola ya. Yang ngumpul di diskotik, apa yang ngumpul di masjid. Itu bersaing Bapak Ibu dan seterusnya. Makanya jangan remehin masalah infak ya. Termasuk Bapak Ibu yang suka ngasih ke musola, ke masjid, termasuk ngasih saya lah. Nah, Bapak Ibu kan banyak yang suka ngasih saya. Niatin fisabilillah. Karena gimana pun juga Bapak Ibu yang ngeluarin duit ngasih ke musola itu dipakai buat operasional musola. Kalau ke saya misalnya itu saya beliin buku, saya fotokopiin buku buat anak-anak yang ngaji. Ya sama, saya juga lagi bersaing sama mereka-mereka yang punya anak kagak ngaji. Anak-anak yang ngaji itu lagi bersaing, mereka berkompetisi dengan anak-anak yang tidak ngaji. Wah berat itu. Wah banyakan yang kagak ngaji daripada yang ngajinya. Itu luar biasa. Nah maka ketika kita ikut andil di situ, ya fisabilillah dalam menginfakkan sebagian harta, insya Allah itulah yang menjadi bagian dalam amal jariah kita. Wala tulku, dan kemudian janganlah menjatuhkan kalian di aidikum dengan berbagai tangan kalian. Maksudnya aib anfusikum, yaitu diri kalian. Wal ba'u, adapun huruf ba itu zaidatun adalah tambahan, jadi tambahin to be.
Asal katanya yadun, yadun tangan, aidun itu jamak tangan-tangan ya. Ditambahin bi menjadi bi aidikum. Ila tahlukati kepada kebinasaan. Tuh, jangan jatuhkan diri kalian pada kebinasaan. Al halaki maksudnya adalah kecelakaan. Bil imsaki dengan menahan atau mencegah anin nafakoti dari menafkahkan harta yang kita punya fil jihadi dalam jihad. Tuh. Jangan sampai kita nyelakai diri kita gara-gara duit kita tumpuk-tumpuk. Ya, duit kita tahan-tahan. Ya, kita kumpulin aja target pengen begini pengen begitu ya. Kalau saya sering nyebutnya kayak pentil. Nah, pentil itu kemasukan angin tapi kagak mau keluarnya dikit banget, itu pun kalau bocor. Tergantung bocornya bocor halus atau bocor gede. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, nauzubillah ya. Ya ibarat kita tuh begitu, kita punya duit ya keluarin dikit-dikit. Jangan sampai nungguin bocor. Bocor tuh apa? Sakit. Jangan sampai nungguin bocor. Kalau udah bocor ya, kalau bocor halus sakitnya cuma pusing ya, cuman sakit yang masih bisa diobatin ke dokter 100.000 lah. Nah, itu bocor halus tuh ya. Tapi kalau bocornya parah, nah itu kan berarti harus berobat lebih mahal. Jadi Allah memaksa kita kayak pentil tadi tuh, akhirnya terpaksa ditembusin pakai paku supaya bannya keluar anginnya gitu ada. Ya, tapi kalau yang pelit jangan dipanggil Pak Pentil, jangan. Yes. Autarkihi atau kemudian meninggalkannya. Meninggalkan daripada nafkah ya dalam fisabilillah. Bi'anau karena sesungguhnya yang begitu. Nah, kalau kita tinggalin maksudnya gitu ya. Ingat kata Allah, yang demikian itu yuqawi, bisa menguatkan al-adwa akan musuh-musuh alaikum atas kalian. Tuh. Karena kalau kita tinggalin nafkah, kita tinggalin infak fisabilillah, maka secara tidak langsung kita membiarkan musuh-musuh kita jadi kuat. Dalam hal ini misalnya perang ya. Kalau orang Islam saat itu di zaman Nabi ya, nggak mau ngeluarin infaknya, nggak mau beliin kuda, nggak mau beliin unta, nggak mau beliin senjata gitu ya, maka mereka pasti kalah karena orang-orang kafir saja mereka berlomba-lomba. Gitu. Ya sama kasus kayak kita sekarang tuh begitu. Bapak Ibu sekarang ini tadi saya sampaikan, kita lagi berkompetisi. Jadi Bapak Ibu ke musholah benar, satu buat kita sendiri ibadah, kita sholat, kita ngaji ya. Tapi sebetulnya secara luas, secara umum, kenapa orang yang ke musholah pahalanya gede? Kan kita udah belajar ya di kitab Fathul Mu'in tuh, pahalanya sampai 27 derajat belum langkah kakinya. Kenapa? Itu kalau orang yang cerdas kan mikir, kalau kita kan gak mikir ya. Kalau orang yang cerdas pasti mikir, kok pahalanya sampai segede begitu. Padahal kan sholat di rumah sama aja ya kan, ngaji di rumah sama aja. Kenapa datang ke musola, datang ke masjid, datang ke pengajian kok pahalanya gede? Karena kita secara tidak langsung berkompetisi dengan mereka-mereka yang nongkrong, yang minum minuman keras, yang mabok, yang judi ya, yang gak melakukan perintah-perintah Allah. Mereka sedang melakukan larangan-larangan Allah, keharaman-keharaman, maksiat-maksiat yang dilarang sama Allah. Itu mereka ngelakuin itu. Lah kita lagi berkompetisi. Tapi lucunya orang-orang kayak kita nih yang soleh-soleh, kadang-kadang malu malah. Malu sama mereka-mereka yang tidak melakukan perintah Allah, yang nggak soleh kayak gitu. Lucunya tuh gitu. Ada orang, ibu-ibu ngomong tuh, saya lagi lewat Pak Ustadz, diomongin sama orang yang kagak ngaji, bau surga nih gitu ada. Ada nih cerita, udah biarin bu orang kayak gitu ya, biarin aja. Alhamdulillah bau surga, berarti doain, gak usah tersinggung. Alhamdulillah bau surga. Kalau saya balas, sampai bau neraka. Wa ahsinu, dan kemudian berbuat baiklah. Oh, nggak cukup, bukan cuma sampai infak tapi juga berbuat kebaikan bin nafakoti, dengan nafkah tersebut tadi ya, infak tersebut tadi, wa ghairiha, dan selainnya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul muhsinina, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ai maksudnya yuzibuhum, maksudnya adalah diberikan pahala mereka. Nah, kita akan diberikan pahala sama Allah. Wa atimul hajja, nah ini masih sambungan tapi terkait dengan haji. Wa atimu, dan kemudian sempurnakanlah oleh kalian al hajja, akan haji, wal umrata, dan umroh, lillahi, karena Allah. Beberapa ulama yang mengatakan wajib. Kalau di mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah untuk umroh, kalau haji wajib bagi yang mampu.
aduhuma untuk memenuhi bihukukihima dengan hak-hak keduanya, maksudnya hak-hak haji dan hak-haknya umroh. Fa in usirtum, maka jika terkepung kalian, nah ini dalam kondisi darurat ya, secara umum kalau dalam khusus untuk Kanjeng Nabi ini dalam keadaan terkepung seandainya gitu ya. Mana tuh maksudnya terhalang kalian an itmamiha untuk menyempurnakan haji atau umroh biaduwin karena adanya musuh. Famas taisaro, maka hendaknya menyembelih. Taisaro maksudnya di sini adalah memotong ya, minal haji dari berupa hewan ya, hewan kurban, alaikum atas kalian. Wahwa adapun hewan kurban tersebut itu syatun, kambing. Wala tahliku, jangan juga mencukur kalian ru'usakum akan rambut-rambut kalian ya, maksudnya setelah tahalul ya. Aila tatahalalu, yaitu jangan tahalul kalian hatta ya belugo, sehingga sampai al hadiyu melakukan korban tadi al madkuru yang telah disebutkan mahillahu akan tempat penyembelihannya. Haitsu yahilu, sekiranya dibolehkan ya, dabahahu akan penyembelihannya ya. Wahu adapun dia, maksudnya tempat tersebut itu makanul ihsori, yaitu tempatnya terkepung ya. Jadi kalau dalam keadaan terkepung boleh-boleh aja. Indah Syafi'i, menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i boleh. Fayadbahu, maka kemudian menyembelih fihi di dalamnya biniyati tahaluli, dengan niat tahalul. Wa yafruku, kemudian membagikan daging hewan kurban tadi ala masakinihi, kepada orang-orang miskin. Wa yakhluqu, kemudian mencukur ya, mencukur rambut maksudnya. Wabihi, dan dengan hal tersebut, maka kalau itu dilakukan sesuai dengan tempat darurat, tempat di mana kita terkepung seandainya perang, yahsulu, maka hasil apa at-tahallulu, yaitu tahallul yang kita lakukan. Faman, maka siapa orang kana yang ada padanya minkum dari kalian itu maridon, sakit ya, aubihi, atau ada pada dia adan, penyakit, mirrosihi, di kepalanya ada penyakit, kakomali, seperti adanya kutu, wasodain, atau sakit kepala. Ada orang kutuan, ada orang sakit kepala misalnya gitu ya. Terus fahalako, kemudian dia mencukur fil ihromi, di waktu ihrom, padahal kagak boleh, orang belum kelar. Maka orang tersebut fafidyatun, membayar fidyah alaihi, atasnya ya, atas kejadian tersebut. Min siyamin, berupa puasa, lisalah sati ayamin, selama 3 hari. Au sodakotin, atau sedekah, bisalah satin asoi, dengan 3 sok. Min ghalibi kutil baladi, berupa umumnya makanan pokok satu penduduk negeri. Ala sitati masakina, kepada 6 orang miskin. Au nusukin, atau boleh juga berkurban. Ai, maksudnya dabah, yaitu menyembelih, syatan atau kambing. Wa au, dan adapun huruf au tadi ya, atasnya tuh min siyamin au sodakotin ya, berpuasa atau sedekah atau kemudian berkorban, itu hukumnya adalah lit takhiri, hukum takhir, hukum memilih. Jadi nggak perlu dilakukan 3-tiganya, Bapak Ibu cukup milih ya, boleh puasa, boleh sodako, boleh korban kalau seandainya melakukan yang dilarang dalam wajib haji tadi. Wa alhaqu, dan kemudian termasuk bihi, dengan hal tersebut, itu man adalah orang halako, yang dia bercukur li ghairi udrin, dengan tanpa adanya uzur. Termasuk juga belum waktunya cukur, belum waktunya tahallul, dia cukur, nggak punya uzur, sama orang kayak gitu juga kena fidyah, atau dalam bahasa haji namanya dam ya. Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, karena sesungguhnya dia ya, itu aula, lebih pantas bil kafaroti, untuk membayar kafaroh. Wakada, dan demikian pula halnya man, yaitu orang istamta'a, yang dia menikmati bi ghairil halaki, dengan selain bercukur tadi ya. Jadi kejadian atau kondisi lain yang menyebabkan orang tersebut tetap membayar kafaroh, maksudnya gitu ya, selain bercukur. Katibi, seperti memakai wewangian, pakai minyak wangi, atau sesuatu dipegangnya wangi ya. Makanya kayak haji atau umroh itu ya, jangan buru-buru megang Ka'bah, karena Ka'bah itu ada minyak wanginya, Hajar Aswad ada minyak wanginya. Nah, orang megang kayak gitu kena dam.
Walabasi, dan kemudian bajunya berjahit. Nah sama, ada orang kok pakai baju berjahit, maka dia juga terkena dam atau kafaro atau fidyah, sama aja bahasanya ya. Wadah nih, atau juga minyak rambut. Nah pakai minyak rambut itu juga kena dam. Liudrin, karena uzur, walaupun itu karena uzur sama. Au ghairihi, atau selainnya. Nah ini kan ayatnya panjang, nanti saya sambung pertemuan selanjutnya ya. Faida amintum dan sebagainya. Ini saya tambahin sedikit untuk masalah perang dulu tadi ya. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu supaya gak gagal paham. Ingat, perang itu di zaman Nabi ya bukan karena kita menyerang ya, tapi karena diserang. Ya, jangankan orang Islam, kita yakinlah semua sependuduk dunia ini sepakat kalau diserang pasti kita harus bertahan dan juga menyerang, begitu ya logikanya ya. Imam As-Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Hayatus Sahabah itu beliau menukil ya beberapa pendapat ulama, karena banyak orientalis barat ya, orang-orang kafir yang menuding Islam itu berkembang karena perang, dan itu sampai sekarang masih disuarakan ya sama orang-orang liberal, sama orang-orang sekuler, sama orang-orang yang gak senang sama Islam. Islam itu berkembang karena perang katanya, padahal enggak Bapak Ibu. Kemarin sempat saya cerita ya. Jadi begini, ini biar Bapak Ibu makin mantap lagi. Di Madinah sebelum Nabi hijrah itu udah banyak orang Islam. Bahkan sahabat-sahabat di situ mengatakan bahwa tidaklah di satu rumah di kota Madinah kecuali di sana sudah ada orang Islamnya. Jadi walaupun penduduk Madinah saat itu belum memeluk Islam, tapi rumah-rumah di sana udah ada orang Islamnya. Setidaknya satu lah. Jadi satu rumah misalnya ada 4 orang ya, satu keluarga ada 4 orang, setidaknya ada 1 orang yang sudah masuk Islam. Ya, makanya Jumatan pertama itu bukan di Mekah. Sholat Jumat pertama dilakukan di Madinah oleh para sahabat, karena Nabi saat itu masih di kota Mekah. Nabi terbatas untuk melakukan sholat, untuk berkumpul ramai-ramai begitu. Tapi di Madinah sudah dilaksanakan sholat Jumat. Ini biar Bapak Ibu paham. Kenapa? Karena di Madinah satu penduduknya plural ya. Bahasa kita udah urusan kamu, urusan saya, urusan saya. Itu yang pertama. Mereka sudah banyak orang Islam. Maka jangan kaget ketika Nabi hijrah, itu para sahabat nungguin dari kejauhan. Dari sahabat yang pernah bertemu Nabi di Mekah ya, maupun sahabat-sahabat yang belum pernah ketemu Nabi. Penasaran mereka Bapak Ibu. Maka mereka naik ke pohon-pohon korma, naik ke rumah-rumah mereka. Melihat dari jauh, mana yang namanya Muhammad nih, mana nih Nabi saya nih, mana Rasul saya. Mereka naik ke pohon-pohon, ke rumah-rumah itu. Terus kemudian melakukan satu syair yang kita kenal tuh, Tola'al badru alaina, Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama pada kami, min thaniyatil wada, dan seterusnya tuh ya. Kan kalau orang cerdas mikir, kok Nabi hijrah ke Madinah disambut ribuan orang? Ya kalau orang cerdas pasti mikir, kenapa? Nah gitu. Jawabannya adalah karena memang di Madinah sudah banyak orang Islam. Tapi nggak semuanya udah ketemu Nabi. Ada beberapa sahabat yang belum ketemu Nabi. Makanya ketika Nabi diinformasikan, Nabi sudah dekat sama Sayyidina Abu Bakar berangkat ya dari kota Mekah itu hijrah. Itu sahabat yang belum ketemu Nabi, sahabat yang pernah ketemu Nabi tapi cuma sekali 2 kali, manjat, naik pohon, naik rumah, naik bangunan yang tinggi supaya bisa ngelihat Rasulullah, biar paham ya. Nah kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Singkat cerita, ini kemudian makin banyak yang masuk Islam di Madinah. Ya, orang Yahudinya juga ada yang masuk Islam, orang kafirnya juga ada yang masuk Islam, orang Nasraninya juga ada yang masuk Islam. Nah yang namanya berkembang Bapak Ibu, maka kemudian Islam mulai menjalar nih. Yang tadinya cuma ke Madinah, akhirnya ke daerah Taif, ya, ke daerah Bani Salamah, ya, dan sebagainya. Kalau kita mah ibaratnya Jakarta nih, kemudian ada orang Klender masuk Islam, ibaratnya gitu. Ya biar Bapak Ibu gampang nyernanya. Orang Cakung masuk Islam, orang Bekasi masuk Islam, orang Tambun masuk Islam. Kan lama-lama jauh. Lama-lama ke Tegal masuk Islam, ya. Masuk lagi Jogja, orang Jogja masuk Islam. Ibaratnya begitu. Ya, orang Solo masuk Islam, terus ke timur. Makin banyak. Nah, mereka ini yang jauh dari radar Madinah, ini kan mereka punya peluang untuk diintimidasi. Ya kalau yang di Madinah aman. Kalau yang di
Luar-luar kota Madinah gimana? Mereka ini diintimidasi, mereka didatengin orang, ya, dirampok rumahnya. Ada yang menjadi budak kemudian dipecutin, disiksa majikannya, disuruh murtad dia, disuruh keluar dari Islam. Itu terjadi Bapak Ibu di zaman Nabi, bayangin, untuk mempertahankan keislaman mereka. Nah, ini mereka-mereka yang ada di pelosok-pelosok ngadu sama Nabi. Ya Rasul, saya diginiin sama kelompok anu. Ya Rasul, saya diintimidasi sama suku anu dan sebagainya dan sebagainya. Maka terjadilah peperangan. Jadi karena orang Islam diintimidasi, orang Islam diancam, ya, orang Islam kalau bahasa sekarang dibully, ya. Kemudian Rasul mengirimkan surat, sahabat mengirimkan surat, jangan macam-macam sama orang Islam. Kamu silakan lakukan agamamu, kami juga lakukan agama saya. Udah lakuin sendiri-sendiri masing-masing. Lah kok mereka masih diintimidasi? Maka mau nggak mau Rasulullah turun tangan, sahabat turun tangan, maka terjadilah peperangan. Biar paham nih. Ya. Jadi Islam itu bukan berkembang lewat perang, bukan. Orang Islamnya diintimidasi. Sahabat Nabi, kaum muslimin sahabat itu nggak bisa bebas untuk sholat, untuk bergerak, untuk dakwah, nggak bisa. Nah makanya kemarin saya ceritain ada beberapa peperangan besar ya yang Rasul ikutin. Konon kalau secara total ada 27 peperangan waktu Rasul masih hidup. Ya. Dalam riwayat lain 28 khilafiyah memang. 8 diantaranya Rasulullah ikut turun. Kemarin yang saya ceritain ya, Badar, Uhud dan sebagainya itu. Jadi kalau di total, kalau sama perang-perang kecil kurang lebih 28 atau 27 peperangan selama Rasulullah hidup. Setelah Rasul wafat, itu tuh tetap terjadi peperangan. Karena Islam saat itu sampai di Syam Bapak Ibu. Kalau sekarang Palestina. Nah sama, orang-orang yang di Palestina kan diintimidasi. Mau nggak mau orang-orang yang di Madinah turun, bantuin mereka supaya mereka nggak diserang begitu. Terus aja begitu. Sampai ke Persia, kalau sekarang Iran, Irak ya. Dulu rajanya namanya Kisra. Tapi kalau Kisra itu waktu masih hidup bagus. Ya, pernah disuratin sama Kanjeng Nabi, minta izin Kanjeng Nabi, wahai Kisra, wahai Raja Persia, saya ini Muhammad, saya ini Rasulullah. Ada beberapa orang Parsi, orang Persia yang masuk Islam. Tolong jaga mereka, itu Rasul. Jadi Rasul nggak pernah maksain juga. Tolong jagain mereka. Jangan sampai mereka diintimidasi. Jangan sampai rakyatmu ini diancam-ancam, dibunuh apalagi. Jangan sampai. Dan saya berdakwah kepadamu. Rasul tetap berdakwah juga. Kalau kamu mau masuk Islam, ayo masuk Islam, ucap syahadat. Baik Muhammad, saya akan tetap jaga rakyat saya yang jadi umatmu itu. Itu kerajaan besar juga Bapak Ibu. Ya, itu masih bawahan Romawi juga. Ya, tidak terjadi peperangan antara Persia dengan Kanjeng Nabi. Gitu ya. Jadi biar paham. Jadi Islam itu datang bukan karena peperangan dan juga berkembang bukan karena peperangan. Nah, selanjutnya kemudian ini kan Nabi Muhammad khawatir nih. Ya, ketika sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah, lalu perjanjian Hudaybiyah dikhianatin, ini Nabi Muhammad kan kemudian Fathu Makkah, yang membebaskan kota Mekah, yang kemudian Rasulullah pengen haji. Masih ingat ya kemarin ya. Nah ini kan Rasul juga khawatir, ketar-ketir. Jangan-jangan nanti kalau pas saya haji, orang Mekah yang kafir-kafir balas dendam. Mentang-mentang kita nggak bawa senjata gitu ya, mentang-mentang kita nggak bawa serdadu, nggak bawa pasukan perang, nggak bersenjata lengkap, terus pas kita lagi haji kemudian dibombardir sama mereka, dibunuh. Wah gimana ini? Nah ini turun ayat. Jangan khawatir Nabi Muhammad. Ya, maka disebutkan di sini Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram. Diawali dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab ya. Kalau sampai kamu diperangin, ya, Nabi misalnya berangkat bulan Zulqa'dah gitu ya, persiapan akhir bulan Zulqa'dah. Nah, kan itu nanti akan terjadi peristiwa ibadah haji di bulan Zulhijjah itu 8, 9, 10, 11 dan seterusnya ya, sampai 13 hari Tasyrik. Kalau seandainya mereka memerangi kamu, maka kamu diperbolehkan untuk juga bertahan memerangi mereka. Ini sekarang konteks di zaman Nabi ya. Jadi Nabi diperbolehkan untuk memerangi orang kafir kalau Nabi sendiri diperangin. Ini kelak Bapak Ibu. Ini rumusnya hebatnya Quran. Nanti di hari kiamat Ka'bah juga bakal diserang lagi. Menjelang hari kiamat, orang-orang Islam akan berkumpul di kota Mekah, di kota Madinah. Kota Mekah, kota Madinah kelak nanti akan diserang oleh orang-orang kafir. Siapa yang bawa? Dajjal. Makanya satu-satunya kota yang nggak dimasuki Dajjal adalah kota Mekah dan Madinah ya. Satu-satunya kota yang dijamin sama Allah nggak dimasukin Dajjal adalah kota Mekah, kota
Karena nanti orang Islam itu akan berpusat di sana. Orang Islam akan berkumpul di sana. Di sanalah Ka'bah nanti akan diserang. Di mana orang-orang Islam sedang melaksanakan umroh, sedang melaksanakan haji. Nah, makanya ayat ini udah ada dari sekarang. Karena nanti terjadi pas peristiwa akhir zaman, salah satunya kita juga akan diserang lagi. Nah, Bapak Ibu hadir di sini sebetulnya sering saya sampaikan, ini lagi jadi rantai, Bu. Lagi jadi rantai, Pak. Silsilah keilmuan. Karena ilmu itu berantai terus sampai hari kiamat. Kalau nggak ada yang tahu bahwa ayat NASA itu udah dihapus ya yang kemarin, nggak boleh berperang di bulan haram. Kalau seandainya orang Islam nggak ada yang tahu bahwa boleh membela diri, boleh berperang di bulan haram, seandainya orang Islam masih menganggap namanya di bulan haram kagak boleh perang, nggak bisa kita bayangin apa yang terjadi nanti pas peristiwa hari kiamat. Ketika orang-orang Islam berkumpul di Mekah, di Madinah, kemudian mereka dibombardir sama orang-orang kafir, dibombardir sama orang-orang yang membenci Islam, dihancurkan sama Dajjal. Mereka beranggapan kan kita nggak boleh perang, maka mati mereka semua. Berhubung kita sekarang belajar, lalu kita ngobrol nanti sama anak kita ngobrol sama saudara kita ngobrol sama langganan, kita ngobrol sama temen. Oh, ternyata di bulan haram boleh loh kita berperang, menjaga diri. Kalau kita diperang, kemarin saya belajar, tetangga kita, anak kita, saudara kita, langganan kita cerita kepada mereka-mereka yang lain. Kemudian mereka lagi cerita pada anaknya, kita pun sama, kita cerita pada anak kita nanti cerita pada cucu kita cerita pada cicit kita, terus ila yaumil kiamah. Maka orang yang punya informasi ini, mereka terjaga di hari kiamat. Itu pentingnya ngaji. Kalau cuma belajar sekarang nggak kepake, Bapak Ibu. Orang kita nggak perang kok. Iya, sekarang nggak perang. Tapi nanti menjelang kiamat, siapa yang tahu informasi ini? Siapa yang tahu ilmu ini kalau orang-orang nggak pada ngaji? Makanya tadi saya sampaikan, ya, ketika kita melakukan satu ibadah, satu harus jelas niatnya ya, fisabilillah Bapak Ibu. Khusus dalam hal ini misalnya infak ya, fisabilillah. Jangan sampai Bapak Ibu niatin semata-mata cuma buat diri sendiri, walaupun nggak salah. Ya Allah, mudah-mudahan saya infak misalnya gitu ya, saya ibadah bisa dapat ridhomu, bisa dapat rahmatmu. Kalau masalah harta, mudah-mudahan saya gampang nyari rezekinya dan sebagainya. Itu sah-sah aja boleh, tapi itu egois ya. Itu mikirin diri sendiri. Harus ada niatin murid-murid ke agamane Gusti Allah. Harus ada niatan ngidupin syiar Islam. Karena suka tidak suka ya Bapak Ibu datang ke musola, ke masjid, apalagi ngasih infak, ngasih sodako ke anak yatim, itu berarti ngejaga Islam, itu ngidupin Islam. Dan yang mahal itu sebetulnya itu dibandingkan kita sendiri. Kita mau mati gak ada urusan. Bapak Ibu nih mati, emang siapa yang peduli? Padahal peduli saya sama Bandi mati udah ditalilin. Pedulinya kan cuma sekali, 2 kali, 3 kali setahun haul ya, 2 tahun haul, 3 tahun haul, 4 tahun haul, 5 tahun anak udah lupa, 6 tahun anak udah lupa. Tapi Islam nggak boleh mati. Kita boleh mati, kita nggak masalah ya, tapi Islam nggak boleh mati. Nah, ketika kita menginfakkan sesuatu, sodako, ibadah, apapun, jangan cuma niatin untuk diri kita, itu namanya egois. Ya Allah, saya niat murid-murid ke agama panjenengan, saya niat menghidupkan agama Engkau ya Allah, ini infak saya lillahi ta'ala. Jadi tujuannya itu adalah tetap untuk syiar Islam. Maka tadi saya sampaikan, suka nggak suka Bapak Ibu itu kita lagi berkompetisi, lagi bersaing. Mereka waktu sholat maghrib masih asik nongkrong, kita jalan ke musola. Lo bersaing loh itu, persaingan itu. Mereka lagi asik-asik ngeteng ngopi, bapak-bapak ya, ngopi ngerokok jebas-jebus ya kan. Bapak-bapak malah datang ke musola ngaji, duduk bersimpuh ya. Ibu-ibu yang di rumah yang gak ngaji lagi asik nonton TV, nyetel HP, nyetel dangdut, dung. Nah, ibu-ibu berangkat ke musola, ngaji, sholat. Kita lagi berkompetisi sama mereka. Emang sepele ya, tapi kita lagi bersiar itu. Dan itu pahalanya justru lebih besar ketimbang kita mikirin diri kita sendiri. Bagus tetap ya, ibu bapak pengen infak, sodako, ibadah buat diri sendiri bagus. Tapi tambahin, ini kayak kasih ilmunya ya. Tambahin dari sekarang, niatin fisabilillah. Ibu masukin ke kotak amal, bapak masukin ke kotak amal. Kita ngasih ke ustadz, kita ngasih ke kiai, kita ngasih ke habib, kita ngasih ke musola, ke masjid, madrasah. Niatin fisabilillah, karena di sanalah tempat penyaluran harta-harta kita yang sebenarnya.
di musola itu misalnya kayak di sini sama Pak Bandi dibeliin lampu ya, bayar listrik macam-macam ya. Kalau di pesantren di madrasah misalnya kayak saya kecil gitu, saya pakai buat anak-anak beli pensil, beli buku, mereka-mereka yang nggak mampu saya beliin Quran macam-macam. Itu fisabilillahnya di situ, dan itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita mikirin diri kita sendiri. Sebetulnya begitu, walaupun sah-sah aja ya, sah-sah aja kita, ya Allah mudah-mudahan saya dapat pahala, sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi lebih jauh daripada itu, ketika kita melakukan satu ibadah, kontribusi kita keluar yang tadi takwa ditambah infak, itu adalah menambah syiar agamanya Allah. Itu sama aja ngidupin syiar agama Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir